Semuanya di sini gue kenalin lagi, gue Muhammad Hafiz Akila dari Biomed 22 sebagai astus kelas DSD yang diapit oleh Bu Endang. Bakal ngebawain beberapa soalnya kira-kira bakal keluar di quiz besok. Sebelumnya ini maaf nggak bisa ngebawain kelas responsif secara langsung karena kebetulan nggak ada waktunya. Dan misalkan kalau ada yang mau ditanya dari soal-soal ini bisa langsung aja di line atau di WA yang ada di sini. Oke, yang pertama langsung aja kita masuk ke soal pertama. Jadi di sini bakal ngurangin dua bilangan dengan dua metode berbeda. Yang pertama pakai sign magnitude, kedua pakai sign complement. Di sini bedanya kalau untuk sign complement tentu aja dia bakal pakai sign buat nunjukin kalau dia itu nilainya positif atau negatif. Nah, bilangan itu ada di paling sebelah kiri, dan 0 itu bakal nunjukin positif, 1 itu bakal nunjukin negatif. Bedanya tentu aja kalau pakai metode ini kita harus ngelakuin pengurangan atau penjumlahan dengan tidak menggunakan second method-nya ketika operasi dilakukan. Nah, langsung aja kita masukin ke pengurangan soal yang tadi. Jadi sign method nggak bakal kita pakai dan kita langsung kurangin aja. Jadi seperti biasa, ini kan 1 kurang 0 jadi 1, 0 kurang 1 jadi 1, minjem 1 lagi sebelah kirinya. Terus 0 kurang 1 berarti 1 lagi, 0 kurang 1 jadi 1 lagi. Terus lanjut terus sampai ujung karena dia minjem 1 di sini. Jadi dia bakal ada 1 di sini, 1 kurang 0, 1. Ini karena tadi dia habis sudah dipinjam, 0 kurang 1 jadi 0. Terus karena dia habis juga tadi udah dipinjam ke sebelah kanan, ini 0 kurang 0 jadi 0. Udah. Jadi bisa kita lihat di hasilnya bakal jadi 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Ini dimana kalau kita terjemahin ke dalam bilangan biasa atau bilangan basis maka basis 2, hasilnya itu bakal 31. Yang merupakan memang 77 kurang 46 hasil kalau tanpa menggunakan binar. Nah, karena dia bilangannya positif, kita masukin lagi sign minusnya di ujung sebelah kiri. Karena dia bilang positif maka 0. Oke, langsung lanjut aja ke yang B. Di sini kita bakal pakai sign complement buat ngurangin 77 sama 46. Nah, tadi sebelumnya 77 itu kan bilangan binernya 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Terus 4, 6 itu dia bilangan binernya 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, karena dia tadi pengen nyari 46 dikurang 77, maka yang kita bakal cari komplement itu 77 ya. Jadi min 77. Nah, cara paling mudah buat ngubah bilangan binar ke tuh komplementnya itu dengan cara ngebalikin inversin nilai 1 sama 0, dan nilai 1 yang paling kanan itu nggak diubah. Itu cara cepatnya. Kan cara lama itu dia sama aja nge-inversin terus tambah 1. Nah, cara cepatnya tuh tidak ngubah nilai binar bit yang paling kanan atau angka 1 yang paling terakhir. Nah, kalau angka 1 paling terakhir sebelah kanan, maka itu tidak akan diubah. Nah, tapi kalau misalkan kita punya suatu bilangan binar yang bitnya ada di bit paling satu paling kanan, satunya paling terakhirnya ada di paling tidak kanan, tidak di sebelah ujung kanan, maka yang diubah itu hanya sampai situ juga. Jadi misalkan ke 46 kita pengen ubah jadi komplementnya, maka nilainya itu yang diubah, yang tidak diubah itu di sini mulainya. Nilainya bakal diubah. Jadi nilai komplement dari 46 itu misalkan kita pengen nyari bakal jadi 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, jadi langsung aja kita masukin jadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, ini bilangan komplement dari min 77. Langsung aja kita masukin ke operasi. Karena dia sudah dalam bentuk komplement, maka langsung aja bisa kita tambahin. Jadi 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 ditambah dengan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1.
misalnya kita tambah berarti ini 1 tambah 1 jadi 0, carry 0, ini 1 carry lagi 0 1 0 1 tambah 1 0 1 1 1. Sebelumnya ini kan dia bilangannya tadi masih dalam bentuk second complement ya. Jadi untuk mengeceknya bit yang sebelah kiri itu menjadi same magnitude-nya. Jadi kalau misalkan pengen nyari nilainya bakal jadi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 1, hasilnya bakal jadi min 31. Kita ke nomor 2. Di sini kita punya soal flip flop yang dimana flip flopnya tuh punya fungsi DA sama dengan BS plus AX sama DB sama dengan X, sama fungsi dari outputnya itu Z sama dengan AB yang dia punya input X. Nah, kalau untuk soal flip flop sendiri terutama yang punya fungsi, kita cari dulu keymapnya sama tabel keadaannya buat nentuin kalau fungsinya tuh rangkaiannya tuh melee atau more. Nah yaudah, berarti langsung aja kita masukin ke keymapnya. Yang pertama di sini ada DA, dia kan BX tambah AX berarti B X berarti sini dua ini sama AX. Yang kedua ada DB ber X berarti cuma tengah sini aja. Sama yang fungsi Z nya itu jadi AB, itu yang paling ujung aja. Oke, karena kita udah tahu keymapnya berarti bisa langsung kita masukin ke truth table nya, state table nya. Untuk yang di present state atau yang paling kiri itu berarti state yang sebelum ada perubahan inputnya, kita masukin aja selang-seling 0 0 0 X kita masukin selang-seling 01 01. Untuk yang next step atau keadaan setelahnya flip flop kita masukin sesuai dengan keadaan di yang kita dapetin dari keymapnya. Jadi dia satunya tadi ada di 3 5 7. Kalau di B nya berarti dia ada di 1 3 4 5 sama ada di 7. Untuk outputnya sendiri di Z berarti dia cuma ada di 7 sama 6, berarti paling ujung aja. Kan udah kita ketahui ini dia fungsi next state nya, dia gunakan keadaannya, kita bisa buat aja langsung. Dan kita lihat juga tadi di persamaannya kan dia outputnya tidak dipengaruhi sama input karena dia di outputnya AB doang, nggak ada X, berarti dia masuk ke dalam keadaan murah karena tidak dipengaruhi oleh rangkaian input awal. Jadi kita bisa aja langsung state diagramnya, diagram keadaannya. Oke, yang pertama, kita bisa lihat di sini dia input 00, dimasukin ke 0 bakal kembali ke 0 0 juga dengan output 0.
karena dia tipenya murah, sehingga dia bakal balik ke sini 0. Terus selanjutnya dia bakal dimasukin 1, hasilnya bakal 01. Berarti kita buat lagi karena garis ini 1. Selanjutnya di 01 dia masukin 0, hasilnya bakal 00, berarti kita tarik garis ke 0 00. Terus 01 masukin input 1, hasilnya bakal 11, maka jadi ini 1. Oke, selanjutnya 01 udah 10. 10 inputnya jadi 1. 10 ketika inputnya 0, maka hasilnya akan menjadi 00. Dan ketika inputnya 1, hasilnya bakal jadi 11, maka kita buat 1 di sini. Oke, yang terakhir 11, input 0, dia hasilnya jadi 00. Dan ketika inputnya 1, dia bakal kembali lagi ke kondisi awalnya. Dah. Oke, karena kita di sini udah dapetin diagram keadaan sama tabel keadaan, dan ternyata kalau rangkaian ini ternyata rangkaian Moore, maka kita bisa cari bentuk dari diagramnya. Oke, untuk fungsi dia sendiri tadi kan dia bx tambah ax. Oke, langsung aja kita buat. Sini ada 2. Kemudian yang A-nya dia ini AX, ini BX, ketemu gerbang OR, masuk ke DA. Ya, selanjutnya untuk yang DB, karena dia cuma X doang, maka inputnya cuma X. Jangan lupa gambar clocknya juga. Oke, untuk outputnya sendiri dia tadi Z-nya AB. Jadi langsung aja, berarti dia Z. Jadi dia keluaran ini sama ini. Oke, ini berarti dia gambar diagramnya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Di sini ada soal decoder, yang dimana kita pengen nyatain fungsi boolean F1 sama F2 yang ada di sini, sambatan decoder dan gerbang OR. Nah, jadi di sini kita pengen ngubah fungsi tersebut ke dalam bentuk decoder 4x16, karena di sini ada di sini dia punya 4 bit ya, X, Y, Z. Nah, yang pertama-tama terus aja kayak biasa kita masukin ke truth table. Jadi kita dulu pakai yang F1, dia kan WY tambah W accent, YZ accent tambah W XZ tambah W accent, CY accent. Oke, biasa aja kita masukin lagi sini, berarti W terus ketemu sama Y. Sorry, WY. Kita
kita pakai yang soal nomor, kita pakai soal yang A aja karena ya sama sebenarnya. Ini nunjukin cara aja. Pertama di sini ada WY, berarti masukin sini WY, terus WYZ aksen WY, berarti si W sini, terus WXZ sama W aksen X Y aksen. Yang kedua di sini F2-nya berarti Z tambah X Y aksen tambah X Y Z aksen. X aksen Z di sini, terus X Y aksen X Y Z aksen. Berarti kalau kita bisa lihat di sini, kita bisa langsung cari aja nilai-nilai yang ternyata ada nilainya di truth table. Di sini kita langsung aja. Berarti kan 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15. Terus yang di F2 kita anggap aja B, nilainya 1, 3, 4, 5, 6, 9, terus 11, 12, 13, 14. Udah, karena kita udah ketahui ini ternyata apa aja nilainya keluar dari decoder, kita bisa langsung aja plot ke decoder sama gerbang ORA. Oke, kita pertama pakai yang A dulu. Dia berarti 2, ambil yang kedua. Nah, terjawab itu. 2, terus 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, sama 15. Oke. Terus yang B nya udah tadi 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 sama 14. Dah.
Oke, selanjutnya di nomor terakhir ada soal multiplexer. Di sini kita punya multiplexer 8 kali 1 yang berarti dia select line-nya ada 3. Nah, di sini kita diminta untuk nyari fungsi multiplexer dari select input yang ada. Oke, yang pertama kita cari dulu. Ya di sini kita pakai yang B aja ya. Ini caranya sama sih, cuman dia bedanya nanti di penempatan angka pas di tabelnya, karena dia dipakai select input yang beda. Oke, kita cari dulu aja tabelnya biar lebih gampang. Karena dia outputnya tadi yang belum digunakan dalam select input itu B, berarti kita cari outputnya dalam bentuk B. Sehingga kita masukin sini B ya, sen sana B. Oke. Yang pertama-tama kita lihat dulu select input yang di line A on now ya. Dia nunjuk ke B accent kan. Berarti ini B accent. Terus di yang satu dia nunjuk ke B, berarti ini B. 2 3 4 6 7 dia 1, berarti dia 1 semuanya. Dan yang paling beda sini cuma 5 karena dia sendiri yang nunjuk ke 0. Oke, dan habis itu kita masukin angkanya. Jadi kalau dia select line inputnya ternyata yang hilang B, maka kita masukin angkanya kayak gini. Oke. Oke, di sini yang pertama-tama kita lihat dulu. Karena dia yang ketemunya B aksen, maka kita yang tanda merah adalah yang nomor 0 ya. Maka yang ada di dalam multiplexer itu adalah nilai yang 0. Jadi kita tandain aja yang 0. 0 B, maka ini 3. Terus ini karena 1 berarti dua-duanya. Ini juga dua-duanya. Ini gak ada karena nilai 0. Terus ini 13, 12 sehingga kita bisa cari ternyata fungsinya tuh punya nilai M 0, 3 6, 7, 8, 9 12, 13, 14, 15. Nah ini kita bisa langsung masukin aja ke dalam table buat nyari fungsinya. Berarti tinggal kita masukin aja ke dalam keymap nya 0, 3, 4, 5, 7 habis itu 6 juga tadi ya, 8, 9, 12, 13, 14. Oke.
Ini bisa langsung aja kita sederhanain pakai keymapnya. Berarti kan kita dapetin fungsi yaitu B ditambah C aksen di aksen seperti ini, C aksen di aksen, terus A C aksen ini kotak ini sama aksen CD. Dan dari itu kita bisa ketahui fungsinya. Oke, sekian dulu dari gua. Mohon maaf kalau kurang jelas atau dia kurang lengkap pembahasannya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, tanya aja lagi di line yang di awal tadi ini. Oke, sekian dulu dari gua. Terima kasih semuanya.